Baik, mari kita lanjutkan, kemarin ya, yang lanjutkan dari, kelas sebelumnya. Kita mulai dari sini dulu ya, minggu lalu maaf, ya minggu lalu ya, sebentar ini saya besarkan dulu. Hari, Jumat yang lalu, kita bahas tentang security, life cycle, kita sudah mulai dari mendefinisikan aset ya, yang mana itu nggak mudah, kemudian kita mulai dari, bagaimana mendefinisikan aset ini dimulai dari assessment, yang biasanya awareness dan training, kemudian mendesain dengan policy and prosedur. Nah, sekarang assuming kita sudah punya desainnya, kita sudah tahu asetnya yang ingin kita lindungi, kemudian kita sudah tahu bagaimana mendesainnya ya, kita sudah tahu siapa yang boleh akses dan lain sebagainya dalam bentuk policy and prosedur. Kemudian barulah kita implementasikan itu, ya implementasikan itu semua dalam bentuk macam-macam ya technicalities biasanya kita implementasikan dalam bentuk firewall, kita implementasikan dalam bentuk apa ya authentication apa single sign on ya. Terus apalagi kita implementasikan dengan kalau mau browsing-browsing harus pakai proxy ya dan seterusnya. Jadi itu masalah technicalities ya implementasi ini. Kemudian di dalam implementasi ini juga kita boleh melibatkan vendor ya, boleh melibatkan vendor. Kalau di awal-awal biasanya ini yang tahu ini tuh kita sih sebetulnya ya. Makanya vendor dilibatkan tapi membimbing ya. Yang tahu asetnya kita, yang tahu mendesain-desainnya kita, nah baru implementasi ini kita minta bantuan pihak ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak kita minta bantuan pihak ketiga untuk ini apa firewall, IDS segala macam gitu ya, boleh gitu ya di sini. Ya, jadi ini implementasi dan ini juga ya nggak gampang-gampang juga ya, tapi setidaknya setelah kita tahu ada policy dan prosedurnya, maka kita bisa mengimplementasikan. Lepas itu seharusnya tidak terjadi masalah ya, tidak terjadi insiden. Tapi pada kenyataannya kejadian juga insiden. Udah kita apa ya, kita tata rapi-rapi segala macam, kejadian juga ada insiden juga. Maka kita masuk ke bagian yang bawahnya ini ya. Jadi kita mulai ada insiden. Berarti kita harus merespons terhadap insiden itu dulu gitu ya. Bentar nih ada yang baru daftar, baru masuk lagi kelas. Bentar, saya admit dulu. Ya. Ding 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 ada dua yang view. Bentar, ini kalau sekarang gini tuh sudah susah. Ya jadi mulai masuk ke dalam tahap insiden. Maka insiden ini berarti harus kita cek dulu sebetulnya insidennya itu betul nggak ya. Karena kadang-kadang insidennya itu apa ya bukan insiden ya, bisa jadi itu apa kita sebenarnya false negatif ya. Ini bukan insiden, dianggap insiden. Oke, berarti kita harus ada investigasi dulu. Oh ya, ini insiden bukan. Iya, kalau ada insiden baru kita melakukan pengumpulan data yang kita sebut nanti ya forensik. Kemudian nanti baru kita bawa ke atas dan nanti pada akhirnya kita bawa ke pengadilan. Gitu ya. Setelah itu nanti kita pada siklus balik lagi ya, siklus di atas lagi bahwa oh ya kita punya aset tambahan, kita tahu apa aset yang diincar oleh orang adalah itu, maka kita mulai lagi assessment lagi gitu ya. Terus oh ya kemarin bobolnya di mana, maka mungkin desain kita kurang bagus, kita redesign lagi, kita reimplement dan terusnya. Jadi ini siklus lah ya. Jadi dalam dunia security itu bisa dianalogikan dengan dunia kesehatan ya. Kita di atas ini bagian sebelah kanan ini kita mencoba menjaga kesehatan ya, tapi sakit juga ya di belah sini sakit ya kita tangani sakitnya, ini menjaga kesehatan gitu ya. Jadi key take away dari ini yang pertama dalam security itu adalah ini. Ada pertanyaan sebelum kita melaju ke hal berikutnya. Jadi kalau kita awal-awal jangan buru-buru langsung implementasi, karena kadang-kadang orang langsung implementasi. Biasanya vendor memang kalau jualan, jualan langsung jualan implementasi gitu ya. Jadi, wah ini langsung, "Beli ini aja Pak, beli ini aja." Nah itu biasanya vendor memang demikian. Oke ya, belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, nah nanti, silahkan ditanyakan ya. Baik, next-nya adalah ini agak susah ya mouse saya ini, karena, apa, tumpuk-tumpuk ininya. Terus ada yang, apa, admit kayaknya saya bagusan nambahin ini ya, apa sih, kelas ya, apa namanya,
Ketua kelas atau apa yang bisa membantu saya untuk mengadmit teman-temannya? Sebentar, saya stop dulu share-nya. Siapa yang mau saya jadikan ketua kelas atau membantu saya mengadmit? Siapa nih? Siapa yang bisa saya jadikan co-host? Biasa siapa? Tak ada? Ayo, volunteer siapa? Adakah yang bersifat volunteer? Ada yang mau jadi volunteer? Membantu saya mengadminkan ini? Ini ada ribet juga. Siapa? Tidak ada? Saya aja boleh, Pak. Oke, bentar ya. Riau itu saya ini kan ya, more. Co-host. Oke, co-host ya. Jadi nanti kalau ada ini teman-teman yang masuk silakan mohon di itu ya, di klik oke ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan lagi. Saya bisa lebih bebas lagi. Nah, saya lanjutkan ya. Udah security life cycle selesai. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya ya. Sekarang kita bicara ke masalah kelanjutannya adalah kenapa tidak bisa next screen. Kenapa sekarang masalah security atau keamanan ini mulai populer, bukan mulai populer, sekarang sudah populer ya. Kenapa populer? Nah, ada macam-macam. Dan juga menjadi alasan kenapa ini susah ya. Nah, maka kita bicara satu-satu. Yang pertama, meningkatnya aplikasi bisnis di internet. Kalau zaman dulu ya, internet itu hanya khusus untuk pendidikan dan research ya. Jadi dulu pendidikan research. Jadi ini sejarahnya macam-macam ya. Ada yang percaya bahwa internet itu dibentuk oleh Amerika untuk melawan Rusia di Cold War. Tapi yang beneran ya menurut saya internet itu dibentuk oleh memang ARPA ya, Department of Defense di Amerika, tetapi dibentuk untuk R&D sebetulnya dan kampus-kampus. Dibentuklah jaringan awalnya DARPA, kemudian ARPA gitu ya, kemudian dibentuk untuk sharing resources. Perlu diingat loh, tahun dulu-dulu itu kan komputer mahal, internet juga nggak ada ya, belum ada. Maksudnya internet yang seperti kita ya, adanya dial up pakai telepon, sehingga resources-nya sangat mahal ya. Beli mainframe juga di Amerika, seingat saya juga hanya ada beberapa universitas yang punya mainframe ya komputer. Maka internet itu dianggap resources yang inilah ya mahal sehingga selected. Mulailah kampus-kampus mulai nyambung, tapi internet tetap adalah kampus-kampus, perguruan tinggi dan research center. Nah, baru tahun 95 internet ini dibuka untuk publik. Pertanyaannya, Pak, kalau sebelum itu orang-orang yang mau internetan gimana? Nggak ada. Kalau gitu kirim-kiriman email segala macam ada nggak? Ada, tapi harus pakai layanan komersial, misalnya American Online, CompuServe, Prodigy, Bulletin Board dan lain sebagainya. Jadi ada orang kirim-kiriman email bisa yang tidak berhubungan dengan kampus ya. Tapi gitu ya. 95 internet dibuka untuk publik, barulah mulai adanya commerce ya. Commerce. Dulu nggak boleh jualan di internet. Dulu ketika saya kuliah juga, saya mau jual buku lama saya kan, saya kuliah udah selesai kuliahnya, udah lulus, textbooknya mau saya jual lagi kan ya. I want to sell my textbook segala macam nggak boleh dipostingkan di apa grup atau mailing list atau apa nggak boleh karena itu seolah-olah dipakai untuk dagang. Kalau pasang di dinding di kampus boleh ya. Baru tahun 95 dibuka untuk publik, maka mulailah orang juga mulai melakukan commerce. Meskipun pada awal-awalnya ya. Nah, dulu ketika orang mulai menggunakan commerce, internet mulai muncul, maka masalah security itu biasanya masalah akses. Jadi orang itu berusaha melakukan cracking atau hacking supaya dapat akses internet. Kan tadi ya dial up harus bayar mahal, langganannya mahal. Oh, kalau saya bisa ambil account orang, saya bisa akses internet dengan gratis gitu ya. Jadi kebanyakan begitu. Karena transaction juga belum banyak ya. Nah, setelah itu mulailah muncul Amazon lah, eBay lah ya, dan seterusnya, sehingga ada duitnya ya. Semakin banyak bisnis yang terhubung dengan internet, maka semakin ada keuntungan finansial. Maka mulailah security dianggap satu hal yang penting karena ada duitnya. Kalau dulu nggak ada yang menarik ya, hacking tadi cuma aksesnya. Kemudian, nah
Dari segi struktur atau dari segi arsitektur, dulunya semuanya itu sistem komputer centralized. Ada mainframe ya, mainframe-nya karena mahal maka dia ditarik kabel-kabel ya, pakai kabel serial biar misalnya tuh bukan RS-232 ya. Aduh saya lupa RS-nya ini kepala ini kalau udah angka-angka itu lupa. Disambung-sambung ya sehingga orang-orang bisa pakai terminal RS-232 dan RS yang lain-lainnya untuk akses ke mainframe ini. Centralized semua. Jadi tinggal maintain server yang decentralized. Kemudian muncullah teknologi-teknologi baru, mulailah muncul PC sehingga mulai PC dan server-server sehingga teknologinya tidak lagi centralized ya. Jadi ada mainframe dulu, sekarang adanya server, kemudian mulailah muncul mini-mini atau PC-PC atau server-server yang menangani layanan itu. Jadi decentralized. Kalau bayangannya itu gini, kalau dulu bank ya, bank kayak BRI, BNI dan seterusnya itu dia punya kantor-kantor cabang kan ya. Nah, di kantor cabang itu ada servernya sendiri-sendiri. Ya, jadi di kantor cabang ada mesin-mesin server-server sendiri. Nah, server-server sendiri ini bisa melayani transaksi lokal. Jadi kalau ada orang mau layanan lokal ya transaksinya lokal. Baru nanti di akhir hari, end of day, barulah server-server lokal ini berkomunikasi dengan sentralnya untuk exchange data, ya. Melakukan rekonsiliasi. Jadi end of day biasanya istilahnya itu tukar-tukar. Jadi ada server-server di kantor cabang. Nah, problemnya adalah arsitektur yang desentralisasi ini adalah SDM. Ya. Kalau tadi ngurusin server di pusat ya udah orang-orang jagoannya taruh di pusat aja ngurusin server di pusat. Nah kalau sekarang di kantor cabang harus ada, nah berarti kantor cabang harus ada SDM yang ngurusin komputernya. Ini nyari satu aja udah susah ya, apalagi kantor cabang. Kalau kantor cabangnya banyak gimana? Maka remote server atau server yang ada di kantor cabang seringkali kurang terurus. Akibatnya, remote ini di-attack ya. Jadi kalau ada orang yang dulu mau melakukan attack segala macam, maka dia cari remote site karena biasanya kurang terurus, ya kurang terurus. Lagian juga kalau remote site ini di-remote dari jarak jauh kan rebutan ya sama attacker-nya juga ya, rebutan jaringannya ya. Jadi ini desentralisasi agak menyulitkan bagi secara arsitektur bagi security karena susah orang. Sekarang dunianya sudah centralized lagi ya. Jadi sekarang arsitektur centralized lagi dengan adanya web server. Jadi sekarang aplikasi-aplikasi kan web based semua ya. Masuk ke web server centralized di klien-kliennya terminal lagi. Jadi kalau sekarang ada kantor cabang, maka di kantor cabang itu kalau ada teller kantor cabang bank maksudnya kalau ada teller itu ya, tellernya itu hanya menggunakan web browser yang mana dia connect ke aplikasi di server. Nah, lagi-lagi sekarang ininya sebetulnya centralized lagi. Sehingga kalau update aplikasi di web servernya jadi di centralized saja. Itu kondisi saat ini. Tetapi saat ini trennya lagi melari lagi ke decentralized. Tapi bukan kayak gitu tadi ya, tapi dengan adanya mobile phone ya. Jadi dengan adanya mobile phone sekarang aplikasi lagi tidak lagi web based tapi aplikasinya di mobile ya. Jadi aplikasi nanti mobile ini aplikasi di sini nanti berkomunikasi langsung ke server tapi bentuknya aplikasinya di sini. Jadi desentralisasi lagi ya. Nanti satu saat ini mulai ya, tapi belum semuanya. Ya belum semuanya decentralized. Nanti habis itu apa lagi? Apakah centralized lagi atau distributed dengan misalnya metodologi blockchain ya nanti kita bahas ya. Nah ini yang secara arsitekturnya akan berubah ya. Tapi problem utamanya dalam hal arsitektur ini terus bukan technicalities tapi SDM-nya. Ya, mencari SDM-nya susah. Bayangin ya, jadi susah. Terus berikutnya lagi. Nah ini ada hal lain ya, transisi dari single vendor ke multi vendor. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau zaman dulu vendor untuk sistem komputer yang komersial katakanlah ya hanya ada IBM misalnya. Misalnya IBM mungkin apa ya mainframe itu Amdal ya. Tapi ininya tuh IBM ya, core-nya dulu. Jadi kalau perusahaan mau beli komputer ya IBM untuk commerce ya maksudnya. Kantor-kantor pakainya IBM gitu ya. Nanti baru yang lain-lainnya. Hal yang sama juga ketika kita bicara networking ya dulu maka networking itu yang di kepala orang tuh selalu Cisco ya. Cisco networking. Sekarang udah banyak lagi selain Cisco udah ada Juniper, ada macam-macam. Krotik, Baynet, Personal, banyak sekali ya. Bahkan kita bisa membuat router kita sendiri dengan menggunakan Linux atau BSD, FreeBSD lain gitu ya bisa.
Jadi itu satu ya. Server juga demikian. Dulu server mainframe semuanya ya, dengan OS-nya mainframe. Kemudian turun menjadi mungkin SCO Unix atau Windows Server ya, berbagai variasi dari Unix ya. Dulu juga ada gitu. Mulai dari SCO Unix, Sun OS, Solaris, AIX, HP UX dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu. Problem utama kita sekarang ya, karena tidak lagi single vendor, maka di banyak perkantoran itu kayak kebun binatang untuk berbagai jenis aplikasi dan aplikasi maksudnya aplikasi devices-nya gini. Jadi ada yang mungkin kantor cabang ini pakai Cisco, nanti yang sebelah sana pakai Juniper. Ini lagi juga disebabkan juga karena sistem di Indonesia ya, kalau kita pengadaan itu kan ditenderkan ya, ditenderkan yang menang tahun ini misalnya katakanlah Cisco, tahun depan yang menang Juniper, kan kita nggak tahu ya. Demikian pula di sisi server, sehingga akibatnya mencari SDM yang menguasai ini semua susah. Tadi satu aja juga susah, sekarang apalagi ya SDM dibutuhkan banyak dan bisa menguasai ini semua. Problemnya kayak misalnya Anda ada nggak yang menguasai ini? Ada yang bisa Mikrotik nggak? Ada yang bisa Cisco nggak? Ada yang bisa Juniper nggak? Ada yang bisa tiga-tiganya nggak? Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lain sebagainya gitu. Unix-based router. Server juga demikian. Apa Anda yang tahu ya AIX, SPUX, bahkan nanti AS400 ya dengan Unia OS 400. Jadi, ini juga SDM sudah angka kemampuannya untuk menguasai ini semua nggak ada. Jadi bikin pusing lagi ya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya banyak sistem yang tidak diupdate. Ya, OS-nya tidak diupdate, patch-nya tidak diupdate, BIOS-nya nggak diupdate dan seterusnya. Sehingga banyak devices yang ketinggalan zaman. Ya. Jadi ini bikin susah ya orang security. Sekarang juga dengan adanya internet, maka pemakai makin melek teknologi dan kemudahan mendapatkan software. Kalau dulu susah sekali ya, yang orang melakukan attack tuh dia harus tacky banget ya, harus dia punya akses internet yang mana masih sedikit. Kalau sekarang kan kita tinggal cari di internet aja misalnya how to hack Windows 10 gitu, udah keluar gitu ya. Tinggal download script-scriptnya atau software-softwarenya, maka tinggal kita jalankan. Itulah yang disebut istilahnya script kiddies gitu ya. Karena ada orang anak-anak yang tinggal jalankan script udah bisa melakukan hacking. Jadi kita nggak perlu tahu banyak-banyak selama kita bisa jalankan program udah. Gitu ya. Nah, ini anak-anak juga kebanyakan waktu ya, karena nggak ada yang ngawasin ya kayak anda ini, makanya kebanyakan mahasiswa. Kenapa? Karena dosennya sibuk ya. Kalau dulu nggak ada kelas, wah kampus nggak ada kelas, nah, mahasiswanya langsung ke kantin, ke himpunan gitu. Nah, ada juga yang ngoprek ya hacking dari kampus ya. Jadi repot ya sistem administrator harus langkah ke depan. Anak-anak sekarang lebih technological oriented, technology oriented ya. Jadi lebih berorientasi teknologi. Jadi nggak takut terhadap teknologi ya. Kalau dulu zaman kecil, misalnya mainannya kayak anak kecil ini gitu ya, Mayday, Mayday, we are going down, we are heading straight to that tower, we're going down, Mayday, Mayday, tambahin pesawat ini ke pura-puranya tower-towerannya gitu. Kalau sekarang, you're going down, yahoo.com, you're going down, www.itb.acid, teng gitu ya. Ya jadi ini repot ya. Ya. Baik, berikutnya lagi adalah kesulitan dalam hal menegakkan hukum. Cyber law masih tertinggal dan akan selalu tertinggal dengan perkembangan teknologi ya. Nanti kita bahas satu sesi khusus tentang cyber law. Ya maklum ya teknologinya berubah terus ya. Dulu belum ada handphone, terus ada handphone, bingung ya. Dulu belum ada akses internet 3G wireless segala macam WiFi, belum ada, sekarang ada WiFi. Dan seterusnya. Wah ini luar biasa, bikin pusing. Dulu kayak gini kita nggak bisa ya berkomunikasi lewat jalur internet. Harus pakai telepon, harus pakai ini yang mana mahal. Kita harus menggunakan layanan PT Telkom, yang mana itu dimonopoli PT Telkom. Kalau Anda buat layanan gini ya, Anda buat layanan video conferencing sama gini, masuk penjara tuh Anda. Karena Anda melanggar undang-undang telekomunikasi. Bingung kan ya? Wah sekarang juga bingung. Buat TV harus bayar mahal, TV online nggak bayar, bingung. Radio juga bingung lagi. Ya, jadi ini masih tertinggal.
Jadi awareness-nya pun masih belum memadai, kemampuan taktis masih belum optimal, sudah bagus, jauh lebih bagus dari dulu, sudah bagus ya, tapi masih belum optimal. Karena tadi ya, menegakkan hukum itu kan berarti harus lebih jago daripada penjahatnya kira-kira ya. Dan perubahan teknologi ini yang terlalu cepat. Sementara untuk membuat hukum itu butuh waktu yang lama. Ya. Sekarang yang lagi sekarang kan tentang RUU perlindungan data pribadi ya, privasi. Nanti kita bahas juga ya. Jadi ini bikin susah ya, sehingga penjahatnya banyak yang berkeliaran. Berikutnya lagi sistem IT atau sistem komputer ini sangat kompleks ya, dan ini meningkat dengan pesat. Sebagai contoh, kalau dulu zamannya saya belajar coding itu memori cuma kilobytes ya, jadi 8 kilobyte. Jadi saya dulu belajar coding machine learning ya, dulu waktu S1 itu belajarnya pakai kalau programming pakai Punchcard, tapi kalau sistem komputer dulu belajarnya itu pakai 6800 ya. Terus kita sendiri belajar Z80, 6502 gitu. Jadi kita belajar sendiri. Memorinya cuma 8 kilobyte ya. Gimana caranya buat coding 8 kilobyte, coba bayangin ya. Bagaimana buat sorting 8 kilobyte? Wah, bingung gitu ya. Terus meningkat akhirnya menjadi kilobytes jadi megabytes ya. Jadi komputer desktop mulai ada megabytes. Komputer desktop saya dulu 4 megabytes. Kebayang kalau dipakai untuk nyimpen MP3 aja nggak cukup ya. 4 megabytes habis gitu ya. Wah, sekarang udah gigabytes. Gigabytes handphone Anda minimal memorinya sekarang udah berapa? 4 giga atau 6 giga ke atas ya. Nggak ada handphone yang memorinya cuma 4 kilobyte ya. Dulu pas handphone pertama kali keluar juga embedded system kan ya, kilobyte. Saya dulu bilang ke Nokia, saya pengen jadi programmer yang mengembangkan aplikasi untuk Nokia. Diketawain sama Nokia gitu. Nggak ada software developer untuk handphone. Saya bilang ada soalnya. Tapi handphone kan memorinya cuma kilobyte. Saya bilang nggak masalah. Saya udah biasa dari dulu coding kilobyte gitu ya. Wah, sekarang program ini handphone ini sininya software semua. Padahal dulu nggak dipercaya itu Pak software. Pola bisnis juga berubah ya. Kalau dulu semuanya dikerjakan sendiri, software sendiri itu ya semuanya kalau kita bilang itu vertical integration semuanya jadi satu ya. Sekarang kita mengerjakan software juga ada partner, in-house developer, outsource segala macam. Sehingga bingung kan. Kalau dulu di kantor kita batasi aja ya, physical aja yang ngerjain di kantor aja, nggak bisa ngapain ya. Kalau sekarang ada pengembang outsource yang mengembangkan software ini mana dari India, berarti dia harus remote ke sini. Yang ini dari mana? Disupport dari mana lagi? Wah, jadi repot ya urusannya. Jadi kompleks ya. Jadi sistemnya softwarenya sudah kompleks, environment di sekitarnya, bisnis prosesnya juga makin kompleks. Sehingga kalau kita bilang potensi lubang keamanan makin besar. Kalau istilah kerennya itu attack surface-nya makin besar ya. Nah, ini ambil contoh seberapa kompleksnya sistem kita ya. Ini biasanya kompleksitas dari sebuah sistem IT itu ditunjukkan kalau software ya disebutnya dengan lines of codes, log LOC gitu ya, logs. Jadi gaya-gayaan dulu. Oh, how many logs you develop today? 10 logs atau berapa ya? 1K logs, 1000 baris ya, 1000 baris kode gitu ya. Nah, ini sebagai contoh sebelah kanannya ada tabel misalnya Windows 3.1 dikembangkan tahun 1990 jumlah barisnya tuh hanya ada 3 juta. Hanya 3 juta baris ya. Windows NT 6 tahun kemudian 4 juta, Windows 95 langsung melonjak 15 juta, Windows NT ya 16 juta, Windows 98 18 juta, NT berikutnya 20 juta ya. Terus ini statistik baru sampai Windows Vista ya, 50 juta. Red Hat pun juga sekitar 50 juta. Bayangkan 50 juta baris, masa nggak ada error sih ya? Nggak ada error yang mengakibatkan menjadi bug ya, bugnya yang mengakibatkan security. Jadi kalau diambil aja 0,001% gitu ya, Anda bisa lihat 0,01% bisa luar biasa ya. Masih banyak gitu maksudnya. Jadi, semakin banyak jumlah baris, semakin banyak potensi lubang keamanan, makin banyak insiden. Kira-kira demikian ya, ininya korelasinya. Nah, tapi kan gimana ya kalau pengembang itu tidak ada insentif untuk membuat layanan yang lebih kode yang lebih pendek.
Sebagai contoh, misalnya saya memberikan tugas ke Anda, buat PR misalnya, buatlah program apa ya paling gampang? Oh, ini sorting, mengurutkan, buatlah program sorting algoritma gitu ya. Kelas itu. Ada yang buatnya 10 baris, ada yang 100 baris, ada yang 3.000 baris. Nah, menurut Anda yang bagus yang mana? Yang 100 baris atau 3.000 baris? Kalau dari software. Kasih tugas gitu ya. Dia sorting. Ada yang 100 baris, ada yang 3.000 baris. Menurut Anda yang mana yang bagus? Ayo. 100 atau 3.000? Nah, ini kelasnya. Yang nggak error, Pak. Nggak error, tapi nggak error gimana taunya kan ya? Dan dua-duanya nggak error. Oke, dua-duanya nggak error nih. Dua-duanya nggak error. 100 baris dan 3.000 baris. Dua-duanya nggak error. Mending mana? Yang 100, Pak. 100 ya. Pak. Tapi Anda dibayarnya per baris. Per barisnya Rp1.000. Yang 100 cuma 100.000. Yang 3.000 3 juta. Berarti Anda kayaknya lebih baik yang 3.000 ya. Tidak ada, jadi tidak ada insentif bagi programmer ya untuk membuat buat aplikasi yang lebih rendah. Nggak ada insentifnya. Kenapa? Kok dibayarnya berdasarkan baris ya, terus cepet-cepetan ya, terus apa lagi ya. Dan sekarang tools-tools juga gitu kan. Kalau sekarang malah kita tinggal garis kotak-kotak ini terus generate gitu aja ya. Dia generate kodenya. Jadi satu kotak kita gambar UI ya, ini mockup itu kita generate, dia mengenerate 10.000 baris gitu ya. Jadi trennya makin lama makin kompleks ya. Jadi inilah yang membuat kita makin lama makin susah juga. Ya. Begitulah jadi inilah contoh-contoh yang menyebabkan security itu menjadi salah satu topik yang menarik ya untuk kita bahas dan topik yang susah juga untuk kita bahas. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke topik baru? Silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita pindah ke topik baru. Adakah? Tidak ada? Pak, saya copy dulu. Belum ada ya? Baik, sebentar. Saya siapkan dulu slide berikutnya. Slide berikutnya adalah, nah ini dia ya. Materi ini sebagian sudah ada di ini ya. Saya buatkan ini ya, tunjukkan lagi. Sebentar ya. Ini, nah, saya share lagi. Mana share saya? Zoom as, oke, share screen. Ini ya di web saya budi.raharjo.id gitu ya. Nanti Anda bisa lihat ya kalau di web saya ini budi.raharjo.id. Nanti di bawah itu ada list-listnya, ada My Courses at YouTube. Nanti saya buat tautannya di sini ya. Jadi sekarang kuliah kita ini sudah disediakan secara online. Nanti ada di sistem di ITB di EduNext ya, lebih integrated di sana. Tapi sekarang saya upload kuliahnya satu-satu, saya upload ke sini gitu ya. Sebenarnya udah ada mungkin 20-an video gitu ya, tapi belum saya upload satu-satu, saya upload. Jadi yang ini yang kemarin-kemarin itu materinya ada di sini. Kelas kita kemarin juga udah saya upload ya di YouTube dan saya buatkan linknya di sini juga ya. Nanti kita masuk lagi, saya tambahkan lagi di sini kelas-kelas saya. Itu satu hal, jadi nanti Anda bisa lihat ya videonya itu. Nah, problemnya lagi, bukan problem ya, kuliah yang ini, yang video-video yang diupload ini dibuatnya menjadi micro video ya. Micro video itu micro courses ya, maksudnya antara segmennya itu 3-5 menit gitu. Sementara kuliah kita kan panjang gitu ya, jadi harus dipecah-pecah ya kuliahnya. Jadi agak rese juga ya. Nah, kelas kita kalau dalam kelas ini saya langsung babat gitu ya. 1 jam, 2 jam, 2 jam gitu ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Nah, saya siapkan materinya berikutnya. Yang ini materinya sudah dipecah-pecahkah? Sudah. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita masuk ke hal yang kedua ya. Nah, sekarang baru kita bicara tentang prinsip.
Kalau tadi bagian introduction itu kita bicara tentang apa ya, pengantar, konteks, cerita-cerita. Nah, sekarang kita bicara tentang security principles ya, foundation of security. Jadi security itu apa gitu ya. Nah, kita lihat mulai satu-satu ya. Kalau kita lihat masalah security itu bisa dilihat dari berbagai kacamata ya. Yang pertama, security itu bisa kita lihat juga dari kacamata physical security. Ya ini satpam ya, satpam fisik gitu ya, benar-benar fisik. Dulu security masalah fisik itu nggak dianggap sebagai masalah security IT security ya. Wah ini fisik banget gitu, enggak. Tapi kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau orang berbicara tentang masalah IT pun ada aspek fisiknya. Misalnya daripada susah-susah melakukan hacking segala macam cracking, tinggal aja datangnya ke data center, diambil aja komputernya, udah selesai. Fisik banget gitu ya. Jadi dulu juga gitu tuh, saya lagi di kampus, lagi asik-asik baca email saya, tiba-tiba kok email saya nggak bisa jalan ya, mail di kampus ya. Saya suruh mahasiswa, tolong tuh liatin tuh servernya di Labtech 8 tuh. Kenapa kok servernya nggak bisa diakses? Oke Pak, pergi ke sana itu. Habis itu datang lagi, wah Pak, hard disknya hilang Pak. Server di Labtech 8 hard disknya hilang. Aduh, saya bilang gimana ya hard disk bisa hilang ya. Jadi mungkin hard disknya dipinjem untuk mahasiswa lagi pakai untuk TA, pinjem dulu hard disk. Memori juga kadang hilang di lab ya, itu dipakai untuk praktikum dulu, praktikum maksudnya apa TA gitu. Aduh, physical security banget ya. Sama juga di tempat lain juga gitu ya. Di kafe ini, waduh ini internetnya kok lambat banget, banyak orang-orang itu dilihat, oh itu ada access point-nya. Access point-nya aja dicabut ya, dicabut terus dicalain lagi ya. Kan pada disconnect semua tuh, jadi kita masuk duluan gitu. Ada juga di tempat lain yang access point-nya diambil. Akses poinnya dicuri aja, dicolong aja. Akses poinnya ditaruh di situ, ya udah dibawa pulang aja gitu. Maka kalau beberapa tempat ya ada, kalau yang tempat-tempatnya di ini akses point ataupun hub ataupun apa itu di kerangkeng ya, dimasukin dalam tempat di kerangkeng supaya tidak dicolong orang secara fisik. Jadi ini juga mulailah kita bicara tentang data center ya. Data center itu kan fisik ya, di mana tempat kita meletakkan server-server kita, komputer-komputer kita. Jadi kalau mau ngetak ya datanglah ke data center ya, fisik banget ya sana gitu. Kalau dulu data center itu juga banyak perusahaan atau orang-orang ya yang tidak tidak concern dengan data centernya, sehingga orang-orang bisa masuk dengan mudah gitu ya. Masuk dengan mudah ke dalam data center ini. Sampai kita dulu kita lawaannya itu tukang bakso aja bisa data center. Ngerjain di data center lapar gitu. Datang, panggil Mang Bakso gitu. Mang, Yamin 2. Oh, mangkok Pak. Untuk ini dengan ini. Datanglah. Yamin datang nanti bawa bakso gitu ya. Lagi ngerjain gini, mau tumpah gitu ya. Itu kuah bakso kena keyboard server. Jadi mail server tidak jalan karena ketumpahan kuah bakso gitu ya. Itu dulu sesuatu hal yang mungkin ya sekarang nggak boleh lagi ya, jadi itu. Ya itu. Terus ada lagi jadi physical itu sangat penting. Maka data center sekarang dibatasi aksesnya. Nah, gimana mendesain sebuah orang supaya nggak bisa masuk data center? Maka desain pintunya berubah ya. Ada tailgating, ada monitoring ini itu, masuk data center harus pakai access control, pakai sidik jari, setor muka, wah macam-macam ya. Jadi physical security kemudian menjadi bagian dari cyber security. Tapi memang fisik ya. Gitu ya. Biasanya terkait dengan data center. Tapi physical security ada gitu ya. Nah, yang kedua adalah aspek manusia, aspek orangnya. Jadi kata orang ya ada pepatah yang mengatakan ya, yang penting adalah the man behind the gun gitu ya. Jadi bukan masalah senjatanya Pak, tapi orang di belakang senjatanya. Iya nih, ya. Jadi kalau dalam masalah security itu adalah masalah orang juga. Ya. Sebagai contoh, titik terlemah dari security itu orang, maksudnya contohnya adalah password. Ya. Sudah disuruh, sistemnya udah bagus nih, hebat segala macam. Passwordnya apa? Admin, passwordnya admin. Ya. Itu banyak tuh. Cisco passwordnya, Cisco atau apa passwordnya tanpa password gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang bukan lazim ya, suatu kebiasaan buruk yang ada ya. Jadi aspek manusia ini yang susah ya, yang susah dalam security.
Sekarang ada juga bagian dari security yang kita sebut namanya SOCENG ya, social engineering ya, SOCENG. Social engineering adalah kita melihat bagaimana kelemahan manusia. Nanti habis ini ada tugas ya PR Anda yang mana, nah ini agak fisikal PR-nya, agak susah, tapi nanti saya kasih tugas ya, kasih waktunya agak lama. Jadi masalah manusia adalah masalah yang terlemah dari aspek security. Ya, ini susah ya. Kita makanya kalau policy dan prosedur itu harusnya terkait dengan orang. Orang tuh bisa dibujukin, ditipu, tipu-tipu, gitu kan, itu masalah orang. Jadi security-nya nggak usah lah jadi hebat-hebat ya, tapi masalah tipu-tipu dengan modal nekat, gitu ya. Nanti PR Anda pertama adalah ini ya, tentang masalah ini ya. Berikutnya lagi, sebentar, saya stop dulu ya. Jadi saya stop dulu. Nah, recording juga saya stop dulu karena saya mau cerita tentang PR. Saya stop. Resume recording. Share screen lagi. Kita tadi sampai kepada bahwa aspek keamanan itu adalah aspek manusia. Nah, cuma di kelas ini kita nggak ngajarin ya. Jadi aspek fisikal manusia ini kita tidak ajarin secara spesifik ya. Mungkin disinggung-singgung, tapi nggak gitu ya. Ada satu lagi yang sebetulnya kita bicara tuh yang tentang security itu adalah tentang kebijakan ya, policy and procedure. Biasanya orang bilang PNP ya, PNP policy and procedure. Ini juga sangat penting ya. Nanti mungkin juga kita singgung cuma satu kali pertemuan ya. Padahal ini yang penting. Kalau kita lihat itu ya, security life cycle kan desain itu dalam ada bentuknya adalah PNP ya sebetulnya, policy and procedure. Jadi ini juga di kelas tidak fokus. Nah, kita fokusnya ini. Data media, teknik komunikasi. Jadi kita techy banget ya, techy banget yang akan kita bahas di kelas ini. Ya itulah dia ya. Memang ini untuk menunjukkan betapa luasnya cakupan dari information security. Sehingga kalau kita nanti sudah selesai di kelas ini, kita perlu paham bahwa ada aspek-aspek lain yang tidak dibahas di kelas ya, aspek fisik, aspek manusia, aspek policy, dan kita hanya ini aja ya. Untuk bahwa kita masih tetap harus belajar ya soal security. Setidaknya kita aware, tapi untuk depth ya masih harus tetap belajar. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya lagi? Belum ada ya, berarti saya ini dulu stop share dulu, ganti karena ini slide-nya habis yang ini. Nah, slide berikutnya lagi ya kan itu gara-gara yang harus dipecah berapa menit sekali itu tadi ya. Mana tadi ini ya slide-nya ada di sini. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke, slide kedua. Section kedua ya, prinsip-prinsip. Kalau di itunya juga nanti section kedua ya di. Oke, share lagi. Share lagi. Seksi kedua. Second section. Nah, baik. Nah, sekarang kita juga bisa melihat keamanan itu ya berdasarkan dalam tanda petik elemen atau topologi dari sistem. Ya. Ketika dulu orang berbicara tentang security di dalam kepala orang itu adalah network security. Ya. Jadi kalau wah kita gimana network security, bahkan kuliah-kuliahnya juga adalah network security. Ya. Kita bicara tentang gimana keamanan di jaringan, keamanan jaringan. Ya. Nah, network security itu adalah fokus kepada media jaringannya atau saluran pembawa informasinya. Selain itu ada lagi, kita juga bisa bicara tentang computer security. Nah, ini fokus kepada end system-nya atau host-nya, termasuk sistem operasi, ya, gitu, kemudian apa-apa yang terkait dengan komputernya, ya, di komputernya, host-nya. Komputer ini bisa kita sebutkan desktop komputer, notebook komputer, tapi router juga kita bisa anggap sebagai host. Ya. Ada satu lagi yang sekarang sebetulnya yang menjadi fokus adalah di application security. Nah, ini fokus kepada software, ya, termasuk database. Nanti kita lihat sedikit application security ini kan ada kuliahnya sendiri ya di S2 tentang software security ya. Gimana bisa mengembangkan software yang secure ya. Jadi sudah mungkin 10 tahun terakhir kami fokus di application security. Nanti bisa kita lihat bahwa sebenarnya di sini solusinya sudah banyak ya, network security, computer security kan ada software-nya juga. Tapi software yang spesifik ya terhadap host, nah ini beda ya nanti application security lebih dalam ke software. Kalau saya ambil sebagai contoh nih ya, sebagai contoh mengilustrasikan, kita ambil laser pointer dulu ya.
Jadi kita bisa lihat kalau dari segi topologinya atau elemen dari sistem kita bisa melihat ya. Kita misalnya seorang user ya yang pakai komputer di rumah ya. Kemudian kita terhubung ke jaringan ke internet service provider ya. Di komputer kita ini bisa terjadi banyak masalah. Sebagai contoh software sistem operasi kita, OS kita sudah lama tidak diupdate. Sehingga ada kelemahan-kelemahan bisa kena attack dari remote ya. Dimasukkanlah malware, virus, Trojan horse, bisa ransomware bisa kena di komputer kita. Nah, ini adalah permasalahan computer security ya atau host security. Di komputer kita juga harus dipasang antivirus ya macam-macam ya untuk memproteksi diri. Nah, itu antivirusnya tidak diupdate atau tidak dipasang. Nah, ini juga permasalahan computer security ya. Jadi ini masalah di sini ya. Di dalam komputer kita tentunya ada macam-macam ya, ada data yang sensitif, ada user ID, password, ada PIN, mungkin nomor kartu kredit. Kalau orang-orang bahkan ada yang punya foto-foto aneh-aneh ditaruh di komputer gitu ya. Jadi ini pada prinsipnya ada informasi yang sensitif yang ini di komputer yang harus dilindungi. Gitu ya. Tapi permasalahannya adalah permasalahan computer security ya. Komputer kita terhubung ke internet ya melalui jaringan, baik itu dial up pakai WiFi lah atau fiber atau apapun ya. Nah, ini kita di sini bicara tentang network security. Network bisa disadap, ya, bisa di-sniff, bisa di-attack, bisa segala macam. Jadi di sini adalah permasalahan network security. Komputer kita terhubung ke sistem di internet service provider ya. Di sini mungkin ada routernya, ada apalagi ya access point lah atau apalah ya di sini. Maka router atau apapun yang device yang di sana itu kita anggap sebagai host lagi ya. Cisco routernya lah, Cisco routernya misalnya nggak diupdate, terus kena macam-macam bisa di remote. Baru-baru ini ada ini baru minggu lalu ya. Web based Cisco router yang ada web base-nya ya untuk melakukan manajemennya itu bisa di attack sehingga bisa di remote dari jarak jauh ya si routernya itu. Nah, ini menjadi masalah sendiri ya. Tapi itu kembali lagi ke host atau computer security. ISP-nya ini nyambung ke ISP di atasnya lagi, upstream kita bilang ya, nyambung ke ISP di atasnya lagi, ISP upstream-nya lagi, nyambung ke atasnya lagi. Nah, nyambungnya melalui jaringan. Maka ini adalah network security lagi ya. Nanti di sini ada host-nya, network security, host, network security, host, network security, sampai dia ke sistem yang kita tuju. Katakanlah ini adalah sebuah sistem yang menjalankan layanan internet banking, katakanlah ya. Maka di server sana ada servernya, ya ada web servernya, ada apanya segala macam. Nah, lagi-lagi di situ kita bicara tentang host atau computer security, hostnya ya, bagian infrastructure hostnya. Ini juga tersambung ke jaringan, maka di sini ada masalah network security juga ya. Jadi misalnya kita pasang firewall segala macam itu terkait dengan network security-nya. Ya, jadi networknya ada yang di sini udah dipasang firewall, tapi di sini nggak diupdate komputernya, sehingga acak adut ya di sini. Di atas komputer ini, di atas host ini ada aplikasi, ya aplikasi yang dijalankan. Maka kita bicara web servernya, web based application, misalnya masalah aplikasi internet bankingnya ya berbasis web, maka di situ ada web app-nya itu ya, itu application. Webnya terhubung ke sistem database ya, maka database-nya itu dianggap sebagai application security. Jadi kita bisa lihat di dalam satu sistem ini ya, kalau katakanlah yang dituju ini ada masalah computer security, ada masalah network security, ada masalah database atau application security. Jadi nanti kita bisa fokus ke sistem yang seperti ini. Kalau kita lihat tipikal dari sebuah topologi sebuah sistem tuh kayak gini. Ya. Nah, nanti kita fokus macam-macam ya. Tapi kalau di kuliah kita akan bahas secara umum. Adakah pertanyaan ke hal ini? Belum ada ya? Ya. Kalau belum ada, kita pindah ke slide berikutnya lagi. Ya, nambah lagi. Kita mana tadi? Ya, kita ambil yang berikutnya.
Baik, nah sekarang kita masuk ke poin berikutnya lagi adalah share. Nah, baik. Nah, sekarang kita baru bicara tentang prinsip-prinsip lagi ya. Tadi kan udah itu. Sekarang kita bicara tentang security. Ketika orang bicara security, sebenarnya apa sih security? Nah, security itu ada banyak hal ya, tapi kita biasanya kalau kita bicara tentang security, maka kita bicara tentang apa ya, kita sebutnya namanya security goal, security aspect, security service, ya sama semuanya gitu ya. Nah, pada prinsipnya security itu ada 3 ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Utamanya ada 3. Tentu saja ada yang lain, tapi utamanya adalah 3. Yang pertama adalah aspek confidentiality, yang kedua aspek integrity, dan yang ketiga adalah aspek availability. Ini juga sering disebut juga dengan ini CIA ya, confidentiality, integrity, availability. CIA ya, jadi CIA. CIA. Nah, ini adalah key takeaway lagi ya. Jadi nanti kalau Anda ditanya apa security, kalau saya quiz gitu ya, apa security, Anda jawabnya CIA, benar. Kalau Anda nggak ngerti itu, nggak lulus kuliahnya. Jadi kalau orang bilang security apa? CIA, Pak. Ya, dan E-nya nih nanti ini bisa macam-macam A-nya ya, karena banyak akronim yang A, tapi ini A-nya availability ya, jangan lupa. CIA. Ya. Mari kita bahas satu persatu ya. C-nya dulu. Confidentiality atau kerahasiaan. Nah, bahwa data atau sistem tidak boleh atau tidak dapat diakses oleh yang tidak berhak ya. Ini rahasia, tidak dapat diakses. Datanya itu nggak bisa diakses ya, rahasia. Kalau dalam bayangan orang ini aspek yang paling gampang dimengerti ya. Karena kalau orang bicara tentang security, rahasia, nggak boleh diakses. Datanya nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka, nggak bisa di ini. Pokoknya rahasia datanya gitu ya. Datanya rahasia. Nah, tapi ini juga sebetulnya kita juga susah juga ya. Ini data yang rahasia itu data apa ya? Jadi perlu kita definisikan ya. Data apa saja yang kita sebut konfidensial. Karena tidak semua data konfidensial ya. Sebagai contoh, kalau sebuah perusahaan e-commerce ya katakanlah kayak Tokopedia, itu berarti data pelanggan. Telkomsel itu sama data pelanggan juga. Bank data pelanggan juga gitu ya. Itu masuk akal ya. Kampus data mahasiswa mungkin ya. Meren ya. Konfidensial nggak? Kemungkinan sih iya ya, konfidensial data data siswa. Tapi ada juga yang terbuka. Ini data, wah ini ya. Kalau data grup, misalnya alumni. Datanya data rahasia nggak ya nih? Alumni ITB. Datanya rahasia atau enggak ya? Ada yang mengatakan rahasia, Pak. Ada yang mengatakan enggak, Pak. Saya pengen tahu ini alumni ITB itu apa aja. Itu harus terbuka ke publik. Ya bingung kita sekarang ya. Ya mungkin namanya inilah ya, nggak rahasia. Budi Rajo, alumni ITB, oke ya. Tapi kalau udah ada NIM-nya, ya kayaknya nggak perlu rahasia juga, Pak. Itu kan udah masa lalu, Pak. Masa lalu NIM-nya dipakai juga nggak bisa diapa-apain juga. Oh iya benar juga ya. Nilainya, nilainya rahasia, Pak. Ya, karena itu adalah ini masa kelam. Sejarah gitu ya. Jadi IPK-nya berapa tuh? 2, sekian, Pak. Wah, itu rahasia ya. Kalau sekarang malah diumbar gitu ya. Ada itu ya, alumni ITB IPK rendah gitu ada ya. Ada grupnya ya. Nah, jadi kita harus definisikan dulu ya apa yang kita sebut confidential karena nanti itu terkait dengan melakukan kategori data. Ini susah. Sampai sekarang kategorisasi data ini susah banget ya. Susah banget. Di perusahaan-perusahaan juga banyak instansi yang tidak punya mekanisme untuk mengkategorikan data. Ya. Itu data pelanggan. Kedua, data pribadi. Wah, ini konfidensial nggak? Ini orang bicara tentang privacy. Nah, ini akan kita bahas spesifik ya tentang data pribadi. Kalau dalam kasus kerahasiaan, confidentiality, ketika datanya terkait dengan data pribadi, maka kita bilang ini kita sebagai aspek privacy ya. Jadi kita masukkan ke dalam privacy. Kita bahas terpisah. Tapi itu kalau dalam CIA, ini masih termasuk aspek confidentiality. Ya. Bagaimana dengan data kesehatan? Nah, kalau di luar negeri data kesehatan ini konfidensial. Ya, di Amerika itu standarnya apa sih namanya? HIPAA ya. HIPAA itu. HIPAA itu standar data kesehatan. Sehingga kalau rumah sakit membocorkan data kesehatan, pidana masuk penjara dia. Bukan hanya denda aja, masuk penjara dia. Ya. Nggak boleh data kesehatan. Jadi semua layanan yang terkait dengan data kesehatan harus rahasia.
Ini kan menjadi isu sekarang, misalnya tentang COVID ini ya. Nah, saya juga bingung nih, kalau orang ketahuan kena COVID segala macam itu rahasia atau enggak ya? Bingung kan ya. Ini COVID. Itu dibutuhkan Pak, harus terbuka untuk publik. Tapi di satu sisi itu data rahasia juga kan ya. Bingung data kesehatan kita. Makanya saya sangat ini ya, sangat hati-hati dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak ya. Apa namanya? Peduli Diri, Lindungi Diri atau apa sih aplikasi yang untuk mendeteksi apa, melaporkan COVID itu apa sih? Peduli Lindungi, Pak. Peduli Lindungi. Nah, di sini ada yang pakai nggak Peduli Lindungi? Saya tidak, Pak. Saya nggak juga ya. Ada yang pakai? Kayaknya nggak ada ya. Nggak tahu di sini. Kalau ada yang pakai ngacung ya. Tapi kayaknya nggak ada semua ya. Kalau saya bukannya karena nggak peduli ya, bukannya nggak peduli dengan ini, tapi saya menghargai gimana ya aplikasi kayak gini ya, yang dibuat bahkan di luar negeri pun dibuat sama Apple, Google segala macamnya konsorsiumnya itu, saya juga sangat khawatir. Di Singapura juga ada ya yang berbasis Bluetooth segala macam. Saya juga sangat khawatir karena sangat khawatir itu kalau datanya bocor kemana-mana, bukannya malah jadi kacau balau gitu ya, malah jadi wah ketakutan masa misalnya. Wah, daerah di sini tetangga saya kena COVID. Wah, tapi kan harus tahu. Tapi apa menimbulkan kacauan ya? Nah, ini yang saya iya, datanya harus dikumpulkan, tapi datanya itu harus dilindungi. Jadi ketika ini saya pengen tahu dulu nih aplikasinya ini sudah diaudit dengan benar nggak ya? Masalah security-nya kayak apa gitu ya. Ya ini juga menjadi problem besar ya. Saya sekarang juga terlibat ini ya dengan ya memantau data kesehatan. Kalau datanya terkait dengan agregat, saya nggak masalah. Misalnya ada berapa 1.000 orang terindikasi COVID hari ini baru ya terindikasi. Oke lah 1.000 orang. Nah, itu kalau itu data itu dibutuhkan sekali. Tapi 1.000-nya ini siapa saja? Nah itu dibutuhkan, tetapi itu tidak untuk publik ya. Itu dibutuhkan tapi tidak untuk publik. Karena untuk melakukan tracking lah segala macam. Tapi itu tidak untuk publik ya. Nah, berarti bagaimana kita memastikan data itu tetap aman? Ini karena aplikasi-aplikasi yang ada sekarang itu menurut saya sembrono. Nanti kita lihat bagaimana sembrononya gitu bahwa oh ini. Jadi nanti Anda kalau Anda ini mendevelop sebuah sistem baik aplikasi atau sistem, make sure security-nya ya. Jadi nggak boleh ngasal lagi ya. Karena Anda udah ngambil kuliah security. Jadi saya dulu dimarahin banyak orang, Pak Budi ini gimana sih? Ini yang vendor kami dari urusan ITB Pak gitu. Alasan saya, wah dulu pas lagi dia ambil kuliah saya dia lagi tidur gitu ya. Alasannya saya juga bingung ya. Kenapa alasan saya ini alumni ITB kok nggak bisa ini? Ya karena zaman dulu belum ada ya ilmunya. Sekarang Anda udah nggak boleh ada alasan lagi. Nggak ngerti, nggak boleh. Anda harus tahu. Anda bertanggung jawab dengan sistem Anda ya. CIA-nya gimana ya? Jadi kalau kita Anda mendesain sistem, oke. Ya. Good enough ya, harus confidential-nya cukup sehingga. Pak, bagaimana kalau ini di sini sebagai contoh? Nah ini alumni juga. Kalau kita ingin mengadakan pemilu, sebentar lagi ini akan ada pemilu ikatan alumni. Nah, data alumni kita kerahasiaannya gimana? Nah bingung saya. Kalau cuma Budi Raharjo, alumni Elektro ITB gitu, nggak masalah. Tapi kalau di situ sudah ada NIK saya, lebih taruh. NIK itu perlu dirahasiakan nggak? Kalau saya sebetulnya NIK perlu dirahasiakan, tapi dalam kacamata saya NIK itu sudahlah anggap itu sudah bocor kemana-mana ya. Jadi udah kacau kita NIK kita. Jadi anggap aja NIK itu sebagai sesuatu yang harusnya dirahasiakan tapi udah bocor lah. Jadi jangan mengandalkan NIK karena ada NIK tuh ada orang yang punya database macam-macam. Jadi kalau Anda ini beli handphone baru ya, beli SIM card baru segala macam ya, NIK-nya udah Mang tolong pasangin ininya ya. Namanya siapa? Budi Raja. Bentar saya cek di internet dia udah cari masukin. Ya ampun dia udah tahu ya NIK saya itu. NIK masih gray area gitu. Kalau udah kartu keluarga, nah menurut saya udah nggak boleh ya. Kenapa ikatan alumni apa hubungannya dengan kartu keluarga? Menurut saya itu salah kalau ada gitu. Salah, nggak boleh itu aplikasinya buang ya atau sistemnya buang, nggak boleh gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah ini. Nah, bagaimana serangan terhadap ini ada macam-macam cara menyerangnya. Jadi ada serangannya salah satunya adalah penyadapan. Langsung technically kita sadap jaringannya. Istilahnya itu sniffing, kita sniff jaringannya. Maka nanti ada solusinya macam-macam ya. Nah, ada shouldering, ngintip dari punggung orang, ngintip ya, itu shouldering. Ini adalah serangan terhadap rahasia, shouldering ya. Ngintip orang lagi ngetikin password, ngintip dari itu ya dari belakangnya.
Dulu juga di warnet-warnet ngeliatin, atau di tempat kantor-kantoran ngintip password temennya. Ada juga cracking ya, nyoba nge-crack password-nya ya, coba ya password-nya A, B, C, atau kalau enggak dari dictionary. Lihat dulu kamus bahasa Inggris, Harvard atau apa lagi ya, terus diurut aja gitu ya. Mencoba-coba cracking. Ada juga social engineering. Nah, ini yang banyak ya, menipu, mencari-cari kelemahan SOP, membujuk, buka data. Ada beberapa kasus terakhir ini yang terkait dengan orang menipu gerai ya. Jadi datang ke gerai, tapi ini memang menurut saya udah ngarah. Jadi datang ke gerai, pura-pura saya kehilangan ini apa handphone saya, SIM card saya hilang. Bapak siapa nih? Kasih KTP palsu, nama saya Budi Raharjo gitu ya. Teng-teng gitu, terus habis itu dapat SIM card-nya, terus habis akses SIM card-nya, kemudian membobol banknya karena OTP-nya pakai itu tadi. Jadi awalnya menipu. Ada juga yang menipu itu kalau dulu lewat email ya. Dulu kalau Anda pakai email selalu ada penipu-tipuan. Kalau dulu yang sering itu Nigeria. I'm a prince of Nigeria. I have $2 million. I want to transfer from Nigeria to you. I need help gitu. Jadi gitu ya. Nanti Anda dapat 100.000 lah, 10% dari itu. Gitu ya. Banyak orang yang percaya juga. Ya, jadi Nigerian scam itu banyak. Habis itu kalau di Indonesia ada tuh SMS ya. Mama di kantor polisi kehabisan pulsa, minta pulsanya. Lagi tiba-tiba ada SMS lagi, Papa kantor polisi butuh SMS butuh pulsa, habis pulsa, tolong kirimin pulsa gitu. Ini gimana sih keluarga Bapak dan Ibu ada di kantor polisi gitu ya. Anda balas juga, saya juga di kantor polisi mah gitu. Ini orang nipu gitu ya. Jadi dulu SMS ya, mulai dari SMS. Sekarang bukan SMS, WA ya, banyak yang nipu WA. Wah, ini tolong ini ya WA. Bukan itu juga Facebook ya, banyak orang buat profile picture-nya udah benar segala macam, Facebook palsu segala macam. Saya juga dulu bertanya-tanya, kalau orang nge-WA atau Facebook itu tuh kalau itu terus gimana itu? Lagi-lagi minta pulsa. Kenapa? Karena pulsa itu paling gampang ya, orang-orang itu dengan senang hati ngasih pulsa, nggak bisa di-trace segala macam, susah udah jadi pulsa ya. Dulu saya pernah ketipu juga, ada teman saya dulu yang minta pulsa. Minta pulsa, ini zamannya awal-awal dulu ya, scamming pakai SMS lewat pulsa itu. Ada teman saya itu ngasih SMS, ini, aduh tolong ini. Ya udah, tolong isiin dong pulsanya itu. Saya isiin pulsanya 20.000. Habis itu saya cek teman saya, enggak itu handphone saya hilang. Ya ampun, hilang 20.000 ya saya. Orang-orang bilangnya, ya nggak apa-apa lah 20.000. Iya, yang dia kalau dia kenanya kan saya satu orang ya. Iya kalau dia ngirimnya ke berapa? 10.000 orang, katakanlah 10% kali 10.000 di 1.000 ya, kali 20.000, 20 juta tuh dia dapatnya, nipu-nipu ya. Jadi secara bisnis plan itu masuk akal ya, bisnis plan menipu lewat apa ya? Anda kirim kalau kirim SMS dulu harus cari SMS provider yang dia bisa ngirim SMS gratis. Karena kalau SMS kan butuh duit juga ya. Jadi ada cara gimana cara supaya bisa SMS gratis. Kalau WA kan sekarang nggak ada duitnya. Artinya free ya, selama Anda bisa itu. Berarti Anda kalau bisa nge-blast WA ke banyak orang aja. Mau orangnya 10 orang, 1.000 orang, 10.000, 1 juta kan nggak, 100.000 kan nggak ada bedanya. Semua phone book dikirimin aja blasting, berat gitu ya. Kalau di Anda ngirim ke 1 juta orang, masa nggak ada sih 100 orang yang kena? Dari 1 juta loh, masa 100 orang nggak ada? 100 orang kali mintanya nggak banyak-banyak lah, 10.000 aja, 10.000. 100 orang kali 10.000 kan udah 1 juta ya. 100 kali 10.000. Iya ya, 1 juta. Jadi secara bisnis plan, cost-nya nggak ada, ya, atau minimal dapat 1 juta. Make sense ya? Balik modal dengan cepat. Jadi ini tuh ya, social engineering ini satu hal yang susah, tapi ilmunya juga susah ya. Secara keilmuan itu nggak dibahas di sini, tapi confidentiality ada kayak gini lagi. Ada lagi yang ini juga ya, yang ini adalah dumpster diving. Jadi kita ke tempat sampah. Jadi salah satu contohnya adalah kita ke tempat sampah, misalnya ke tempat sampahnya ini hotel. Hotel itu kan ya kalau ada orang pakai kartu kredit nggak jadi disobek kartu kredit. Disobeknya cuma 2 gitu. Jadi kalau disambungin lagi bisa. Kartu kreditnya ada itu di tempat sampah. Jadi itu banyak ya. Jadi soceng ini, social engineering ini satu hal yang nanti kita bahas secara terpisah. Ini serangannya. Kalau gitu perlindungannya gimana? Nah, perlindungannya macam-macam ya. Tadi kalau yang ini penyadapan ya berarti kita pisahkan ya.
separation of jaringannya kita pisahkan. Ini jaringan publik, ini jaringan LAN di kampus, ini jaringan ini, sehingga kita batas-batasi sehingga yang itu tadi jaringannya nggak bisa disadap ya karena ya tempatnya terpisah ya. Ada yang di separation, ada yang separationnya fisikal. Jaringannya memang dibuat terpisah. Dulu tuh di lab saya tuh sempat di PAU tuh sempat saya buat terpisah jaringan dosen sama jaringan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa bebas segala macam. Karena kan harus diajarin ya mahasiswa melakukan penyadapan segala macam. Nah, dosennya terlindungi ya karena beda fisik aja gitu ya. Kalau sekarang susah ya fisik karena mahal. Masa narik kabel 2 ya. Tariknya 1 kita bedakan dengan virtual LAN, bedakan LAN. Kemudian juga kita bisa melakukan penerapan encryption, decryption. Maka kita bicara tentang HTTPS lah segala macam ya, encryption end-to-end application. Sebagai contoh keributan tentang WhatsApp, data kita di-encrypt atau enggak ya, berarti ada kriptografi. Mengamankan supaya baik WhatsApp pun nggak bisa menyadap data kita. Ya. Terus ada lagi memagari firewall sehingga orang tidak bisa ngelihat jaringan kita di dalam sehingga di dalam kita lebih aman. Tentu saja ini harus ada SOP yang jelas dan ketat. Dan satu lagi, pemantauan log untuk melihat bahwa kita sudah diterobos atau belum. Ya, jadi ini C, confidentiality. Ada pertanyaan tentang confidentiality? Belum ada ya? Ayo, ada yang nanya? Siapa yang udah mau nanya? Silahkan. Kita mungkin kuliahnya 15 menit lagi lah ya. Silakan. Pak mau izin bertanya. Silakan. Tapi ini nggak terlalu ini sih Pak berhubungan tapi tentang kerahasiaan tentang password. Itu kalau kita pakai password manager tuh aman nggak sih Pak? Pakai password manager aman nggak ya? Menurut saya, nah ini ada dua sisi. Satu aman selama password manajernya nggak kena jebol juga. Jadi ada orang password manager aman nggak aman selama password manajernya itu nggak kena jebol. Jadi memang kan susahnya kalau dengan password itu nginget-ngingetnya kan ya, maka orang-orang menggunakan password manager. Jadi kalau anak-anak muda senangnya pakai password manager. Kalau saya senangnya pakai buku manager, catat di buku disembunyikan. Tapi in teori aman. Pernahkah ada masalah? Ada waktu itu apa ya? OnePass atau apa ya? One Password atau apa yang bobol? Nah, kalau password manager jangan pakai password manager yang online. Jadi password manager itu aplikasi yang di tempat Anda gitu. Tapi kan Pak, berarti saya kalau ini harus pakai misalnya itu dipasang di komputer rumah, di desktop ya atau di notebook sehingga bukan di cloud-nya. Jadi ada juga orang yang pakai layanan password manager di cloud. Nah, itu kalau di cloud-nya kebobol gimana? Nah, tergantung dari desainnya. Ada yang desainnya memang tidak bisa ketahuan ya password Anda, tapi hash-nya ini bisa dilihat, tapi masih ada bentuk encrypted. In general dianggap aman, relatively aman lah ya untuk aplikasi yang tidak terlalu kritikal. Terima kasih Pak. Jadi kalau Anda pakai ini aman. Anda pakai apa? Password manager. Belum Pak. Saya juga masih ragu gitu. Nah, kalau lihat orang-orang pakai password manager tuh yang aplikasi yang ini ya desktop. Yang offline gitu ya Pak disimpan. Sehingga dia ada di sini ya. Cuma ya itu karena Anda banyakkan sekarang kita work from home ya atau school from home, nggak masalah ya kita bekerja di rumah. Jadi kita nggak dicuri. Kan takutnya notebook dicuri ya. Lagi kemana notebook dicuri bobol juga tuh karena di situ ada password manager. Kalau yang offline saya agak ragu ya meskipun ada juga orang yang menggunakan password manager online. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Sebenarnya solusi yang terbaik tuh dalam masalah keamanan, apalagi kayak PIN dan data ini, itu kayak ngebuat sistem baru yang kayak lebih aman atau kayak tinggal menambah di bagian keamanannya doang. Soalnya kan kayak kemarin tuh misal di Facebook atau nggak Tokopedia, dia tuh kayak nambahin OTP gitu kan Pak di sistem loginnya. Nah tapi kayak setelah saya research, ternyata OTP itu masih sangat nggak aman gitu Pak, dan masih sangat riskan untuk jebol. Nah jadi sebenarnya apakah kita kayak bangun dari awal atau kayak tinggal nambahin dari sistem yang sudah jadi kayak di-upgrade gitu sih Pak?
Ya. efektif solusinya. Iya. Security itu kan ada macam-macam ya. Nanti kita baru bicarakan C, nanti ada I, ada A, terus nanti yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya itu CIA. Selain dari CIA tadi ada lain-lainnya. Salah satu yang lain-lain itu adalah masalah authentication ya. Authentication itu ini kita ahead of its time ya, nggak apa-apa ya kita. Authentication itu untuk memastikan bahwa seseorang atau sebuah mesin atau apa itu betul seperti klaimnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya saya Budi Raharjo, bahwa bagaimana sistem atau aplikasi atau ya sistem informasi itu tahu bahwa ini benar-benar Budi Raharjo. Kalau kita dulu di dunia fisik, maka misalnya saya Budi Raharjo, nah bisa dilihat, oh mukanya Budi Raharjo ya, apalagi misalnya ada macam-macam ya Budi Raharjo, oh ya benar Budi Raharjo. Saya kan susah menyamar kalau saya menjadi Siti Aminah itu, Siti Aminah jenggotan nggak kayaknya nggak gitu ya. Tapi bisa jadi ya kalau ada orang tua yang ini ya rada sedeng ya. Kasih nama anak laki-lakinya, kasih nama anak perempuan aja biar orang-orang bingung ya gitu. Oke ya, oke. Itu fisikal. Nah, sekarang kalau kita berada di dunia cyber, dunia maya ini, bagaimana mengautentikasi ini Budi Raharjo? Bagaimana Anda tahu ini yang di depan Anda ini Budi Raharjo? Bagaimana saya tahu Anda itu Anda gitu klaimnya? Gimana caranya? Kan sekarang saya tahu Anda klaimnya itu berdasarkan ya ngakunya aja kan saya nggak punya itu. Nah, jadi ketika authentication itu ada macam-macam caranya. Ya. Authentication itu ada macam-macam faktornya. Yang faktor pertama adalah sesuatu yang dia tahu. Saya tahu ya, misalnya saya tahu user ID saya, password saya, what you know ya. Jadi berarti oh iya saya tahu user ID password. Jadi kalau saya tahu user ID password ya bubar jalan ya. Itu faktor pertama ya, user ID password. Kurang biasanya ya, kurang. Satu lagi faktor lagi, nah kita tambahkan faktor lagi what you have. Jadi sesuatu yang kita miliki ya. Tadi saya tahu user ID saya tahu ini saya, tapi sesuatu yang dimiliki. Contohnya kartu ya, kartu bank. Jadi kalau kita ke ATM ya, kita jalan ke ATM, kita ditanya lagi, kamu siapa? Nah, kita bilang saya Budi Raharjo, ini kartunya, teng. Si ATM nanya, oh iya kamu punya kartu itu. Tapi kan saya belum tahu itu kartunya memang kartunya Budi Raharjo. Kalau Budi Raharjo tahu PIN-nya, nah, masukin PIN-nya. Berarti sesuatu yang saya tahu. Nah, berarti itu two factor authentication ya. Gitu. Jadi ada sesuatu kartu yang kita miliki, ada sesuatu lagi yang kita miliki adalah PIN-nya. Kalau sekarang nggak pakai kartu, Pak. Nah, jadi sebenarnya dulu juga bingung, apakah kita semua pelanggan itu kasih card reader ya, nanti kasih kartu segala macam. Susah kan ya? Maka sesuatu lagi yang dimiliki, satu lagi adalah token ya, token itu, token yang untuk banking segala macam, sesuatu yang dimiliki. Nah kan dia bilang, siapa Anda? Budi Raharjo, masukin user ID dan passwordnya, itu sesuatu yang Anda ketahui, masuk, ding 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 dah. Budi Raharjo punya tokennya. Nah, coba colong di tag di token itu, pencet ini, angkanya berapa? Berarti sesuatu yang saya miliki juga ya, token, ya, token itu. Itu bagus solusinya. Cuma token itu nggak scalable dalam artian mahal ya. Kita harus punya tokennya. Jadi setiap pelanggan kita harus pakai token. Bayangin kalau semua mahasiswa Anda ini masuk ke sini pakai token semua gitu ya. Bukan hanya masuk ini user ID dan password ya, tapi pakai token. Oke, semua mahasiswa yang mau ikut Zoom meeting pakai token. Nah, kan rese gitu ya. Mahal itu, mahal sekali. Tokennya harus bayar mahal segala macam dan kalau rusak ini riset mahal banget. Bisa nggak tokennya digantikan dengan yang itu? Maka orang berbicara tokennya ke handphone. Ya, oke. Kalau gitu sesuatu yang dimiliki berarti dia punya handphone ini. Sebetulnya bukan handphone ya, nomor handphonenya lah ya. Dia punya SIM card itu, nomor handphone itu. Maka dimulailah dengan tadi menggantikan hard token tadi dengan soft token. Kalau kamu Budi Raharjo dan kamu mestinya punya SIM card Budi Raharjo yang itu saya kirimkan SMS ke tempat kamu. Sling dikirim ke SMS ke sini. Oh, berarti. Nah, itu berarti kan jadi two factor authentication juga kan ya. Jadi tadi token itu two factor authentication. Bukan pakai kartu, bukan pakai token, pakai handphone. Nah, handphone ada macam-macam. Bisa pakai SMS tadi ya, dikirim SMS. Tapi SMS sebenarnya bisa dibaca provider juga, itu ada login sana juga ya. SMS. Ada lagi juga apa? Maka orang menciptakan aplikasi authenticator ya, ada Google Authenticator, Microsoft juga ada dan sebagainya. Jadi ada authenticator. Jadi kalau dia bilang, nah dia tadi mau mensimulasikan tadi token tadi, supaya nggak ada operator seluler segala macam. Oke, kalau Anda Budi Raharjo, coba cek di Google Authenticator itu ada angkanya berapa dimasukin gitu. Bisa juga kan gitu ya.
Nah, permasalahannya adalah apa? Tidak semua handphone, tidak semua orang bisa install Google Authenticator tadi ya. Kalau yang paling gampang kan SMS, semua orang bisa buka SMS semua gitu ya. Bayangin kalau misalnya gini, ibu saya mau pakai itu, dia harus pakai Google Authenticator. Kan maksudnya apa kata ibu saya Google Authenticator itu apa? Harus panggil saya installin lagi, gini lagi, harus ngasih. Jadi ribet ya tadi itu. Selain token itu, apalagi? Bisa juga ya. Tetapi pada intinya adalah sesuatu yang dimiliki oleh user ya. Jadi ya, what you have ya. Jadi what you know, what you have. Yang ketiga adalah what you are ya, sesuatu yang melekat dengan kita. Kalau dulu apa? Sidik jari. Ya. Maka tadi ya ini pertama adalah oke, sidik jari, tempat yang secure biasanya gitu tadi ya. Selain pakai PIN, password, pakai kartu ID ya, pakai badge segala macam atau apa itu kan what you have juga. Sidik jari masuk ke ruangan yang lebih ini pakai sidik jari. Itu ya. 3 factor authentication. Sidik jari itu biasanya terkait dengan bio kita ya, ini kita. Nah, maka yang kita lakukan di kelas ini kan ya, maka satu nanti Anda pakai ngakunya namanya ini ya. 2, Anda pakai sekarang dengan muka. Itulah sebabnya kita menggunakan face tadi ya. Face di kelas ini Anda gunakan face, itu teknologi yang dikembangkan di perusahaan saya itu ya, face detection and recognition. Jadi Anda ngakunya siapa gitu. Oh iya benar Anda itu. Jadi itu tadi itu faktor yang berikutnya. Nah, ada lagi ya, misalnya lokasinya, Anda harus berada di lokasi tertentu. Jadi bukan hanya sekedar tadi tahu user, Anda bawa kartunya, Anda bawa sidik jari, tapi sidik jarinya harus di mesin yang ada di sini. Itu kalau lebih super secure lagi tuh. 4 factor authentication ya. Jadi masalahnya mahal. Ya, kalau kita bicara tentang engineering ya, solusi kan layanan bisnis itu masalah engineering ya. Kita nggak bisa membuat sebuah sistem yang super secure, harganya mahal luar biasa. Ya beda $1 aja. Kalau $1, kalau nasabah kita $1 juta dolar bedanya itu ya. $1 juta, 10 miliar bedanya ya, implementasinya itu beda banget ya. Bagaimana kita bisa membuatnya murah tapi masih secure ya. Nah, berarti nanti kita harus kalkulasi risiko ya sampai sejauh mana. Jadi Anda benar tadi ya, OTP itu banyak masalah, masih banyak masalah karena tadi ya banyak di trap lah, di segala macam, ditipu-tipu lah OTP-nya segala macamnya. OTP-nya technically udah benar, tapi social engineering bisa juga nipu-nipu tadi. Jadi jawabannya begitu. Untuk autentikasi itu sekarang kita masih ada banyak tantangannya, challenges. Gitu. Jadi sekarang 2 factor. Biasanya transaction system minimal harus 2 factor, nggak boleh hanya 1. Ya 2 factor. Kalau bisa 3 lebih bagus ya. Kalau sekarang ya at least 2 factor dulu. Nah itu juga sama ya. Ini saya juga buat sistem nantinya, sistem kehadiran kita. Tadi kan yang pakai web base ya. Anda daftarkan kehadiran Anda ada di sini. Nanti saya juga buatkan juga, pengen itu buatkan juga plugin ya, yang ambil dari Zoom ini langsung masukin ke sistem saya juga. Sehingga secara berkala nanti Anda harus taruh muka. Jadi misalnya saya bilang, oh nyalain video, Anda nyalain video gitu ya. Video Anda, saya bilang nanti sebentar ya, program saya lagi capturein Anda, terus Anda diambil di store mukanya gitu. Jadi tadi ya yang faktor muka ya. Jadi Anda tahu 1 faktor muka, nah itu berarti itu faktornya itu nggak pakai OTP. Kalau ada saya lebih keren lagi bilang, oh oke, kalau gitu semua orang harus daftarin SIM card-nya ya. Semua harus daftarin nomor handphonenya semua ya. Wah, complicated. Kelas ini aja masa complicated. Menurut saya enggak. Itu secara user experience enggak banget gitu ya. Jadi Anda bilang, ngapain juga Pak? Gitu udah gitu ya. Jadi itu lagi kita lihat terkait dengan aplikasinya untuk yang kelas ini, bahkan kelas ini pun akan saya upload ke YouTube, jadi kan terbuka ya. Jadi nggak perlu gitu-gitu amat kali gitu ya. Begitu jawabannya. Apa berarti kayak ada kemungkinan bakal naik sampai 4 factors itu yang bakal kayak makin ribet gitu nggak sih Pak usernya? Betul, makin ribet. Tapi kalau kita membuat satu sistem yang secure ya, tempat penampungan berlian gitu misalnya di mana gitu kan ya, oh itu memang harus ribet lah. Datang, ini Anda siapa? Budi Rajo, masukin dulu mana ini name tag-nya, masukin name tag. Habis masukin name tag, masukin password-nya ding 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 ding. Jadi tadi sesuatu yang tahu. Habis itu ke ruangan tempat nyimpen berliannya pakai sidik jari juga. Dan itu harus dibuka di situ karena memang sidik jarinya juga harus tahu di alatnya ada di sini. Ya kalau kita bilang risikonya memang lebih tinggi ya harus begitu. Tapi kalau risikonya cuma gini-gini aja, ya nggak usah gitulah ya. Pak, makasih. Adakah pertanyaan lagi yang harus saya tanya sekarang gitu sebelum kita tutup kelas ini? Pak mau nanya Pak. Silakan. Ini tentang yang biometrik tadi. Mm-mm. Menurut Bapak
kan kalau password nih misalnya dicuri orang gitu. Mm. Kan kita dalam kayak waktu 5 menit, 10 menit bisa langsung diganti passwordnya jadi yang baru gitu. Tuh. Kalau biometriknya dicuri kan seumur hidup nggak bisa diubah, Pak. Itu menurut Bapak bagaimana? Betul banget. Saya setuju. Makanya dulu saya sangat khawatir ya. Ini saya sebenarnya nggak sangat setuju waktu kita ngambil EKTP dulu kan diambil ini retinanya ya. Saya nggak setuju gitu karena itu kalau database-nya retina saya udah acak-adut kemana bubar jalan, saya kan nggak bisa ganti mata, benar kan ya? Nah, tapi biometrik itu bisa diambil itu nggak bisa ya. Jadi sebetulnya yang kita ambil misalnya katakanlah ya sidik jari atau retina itu ya kita ambil datanya, yang kita generate password-nya bukan atau apa ya sebetulnya ini adalah bukan langsung dari image matanya atau retinanya, bukan. Kita generate sebuah numbers atau sebuah identifikasi yang diturunkan dari tadi dari biometrik kita. Sehingga misalnya database, misalnya kita buat sebuah algoritma yang menurunkan ini entahlah di hash 70 kali atau apalah gitu ya, keluarlah angka ini yang diturunkan dari mata kita tadi. Sehingga yang digunakan untuk aplikasi tadi turunannya ini ya, digunakan di aplikasi segala macam turunannya bukan yang aslinya tadi ya. Sehingga kalau misalnya ini kena bobolan segala macam, kecuri segala macam yang ini, berarti kita gampang aja. Oh, kalau gitu kita buat algoritma baru, sistem baru untuk mengenerate data baru yang digenerate dari biometrik kita tadi ya. Jadi digenerate baru sehingga biometrik kita itu memang harus dijaga mati-matian. Itu crown jewel kita ya, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh aplikasi langsung menggunakan itu sesungguhnya. Gitu. Jadi jawabannya itu. Ya, saya sepakat. Karena kalau itu nggak bisa diubah ya, password bisa diubah itu. Tapi kalau tadi sesuatu yang digenerate dari itu masih bisa diubah juga. Ya, terima kasih, Pak. Oke ya, tidak ada pertanyaan? Kita tutup aja dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita lakukan di kelas berikutnya lagi ya. Sebentar, saya stop dulu recordingnya. Stop recording.